Pilkada serentak ditunda, kita akan membahas bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-20 Republik Indonesia, Muhammad Yusuf Kalla. Selamat sore Pak JK. Selamat sore. Pak JK, Bapak termasuk salah satu orang yang meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini. Apa alasan Pak JK meminta penundaan itu? Ya, tentu kita lihat tahapan Pilkada ini seperti mulai pendaftaran, kemudian kampanye, kemudian coblosan, kemudian perhitungan. Semua terjadi dengan melibatkan banyak orang. Ya. Waktu pendaftaran saja baru pertama kali sudah diusung oleh ratusan orang yang calon. Ini 270 calon Indonesia masing-masing didukung oleh atau di rombongan yang besar. Nah, apalagi nanti pada saat kampanye. Jadi risikonya tentu tinggi. Dan sedangkan pilkada itu kan yang ikut masih banyak juga, yang masa tugasnya sampai dengan tahun depan. Jadi sebenarnya masih bisa dipikirkan untuk bagaimana nunda. Kalau harapan kita yang optimis, hampir semua mengatakan bahwa pilkada ini akan berkurang, COVID ini akan berkurang setelah vaksinasi. Dan semua juga yang mengatakan bahwa vaksinasi nanti dimulai awal tahun. Pak JK, kalau pemerintah soal risiko kekhawatiran penularan COVID-19 pada saat pilkada berlangsung, KPU menyatakan sudah menyusun soal aturan-aturan yang mengatur kampanye peserta pilkada dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Kemudian ada penegakan hukum, penerapan protokol kesehatan untuk bisa meminta masyarakat taat pada protokol kesehatan selama pilkada ini berlangsung. Bahkan Presiden pada saat itu meminta kepada Kapolri untuk langsung tegas pada siapapun yang melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan pilkada ini berlangsung. Tanggapan Pak JK? Ya tentu sangatlah, tetap saja itu terjadi rombongan-rombongan yang besar, kemudian juga protokol kesehatan tidak diperlakukan dengan baik, apalagi nanti kalau sudah kampanye yang hampir dijalankannya itu 2 bulan lebih kan. Jadi kalau calon-calon berkumpul seperti itu dan lain-lainnya tentu mempunyai risiko yang tinggi. Namun tentu ini keputusan oleh pemerintah. Tentu risikonya juga di tangan pemerintah itu dengan masyarakat. Cuma masyarakat kita ini menganjurkan adanya suatu solusi yang baik, karena pilkada biasa kalau ditunda kan hanya bisa dengan PRT dan macam-macam, itu semua ada solusi secara hukum ya. Jadi pada tahapan ini saja sudah banyak yang melanggar protokol kesehatan itu ya Pak JK, apalagi nanti ketika pilkada ini dilakukan secara serentak di 270 wilayah, menurut Pak JK potensinya masih akan cukup besar untuk penularan COVID-19 ini. Ya, itu kejadian pengalaman banyak foto-foto di media yang bukan ya bagaimana masyarakat berhubungan tanpa memperhatikan protokol kesehatan untuk mendukung calon yang diusulkan. Itu juga mempunyai risiko, dan calon yang di Indonesia hampir 1.000 calon. Bayangkan kalau 1.000 bergerak bersama-sama, itu bayangkan berapa orang yang bergerak di dalam rombongan yang luas itu. Pak JK, tapi selain terkait dengan kekhawatiran soal risiko penularan COVID-19 dalam pilkada hingga nanti kekhawatiran munculnya klaster pilkada, yang juga menjadi kekhawatiran mereka yang ingin bahwa pilkada ini tetap berlanjut adalah supaya ada pemimpin daerah yang legitimasi dan juga legal. Ini kan ketika ditunda maka akan ada kekosongan pemimpin di kepala daerah, Pak JK. Memang kita tidak pernah ada kosong, karena kalau pun sudah pilkada, tapi belum menjabat masih, karena masih masa jabatannya tahun depan. Yang harus diperhatikan ialah juga kekhawatiran pengalaman di banyak negara yang mengadakan pemilu pada zaman COVID ini, itu pesertanya sangat kurang, kecuali di beberapa negara
kayak Singapura hampir wajib dan Baik. sebagainya. Tapi banyak negara yang hanya jadi 40% gitu. Tingkat kepesertaan lepas jeda, terutama soal bagaimana PLT pemimpin kepala daerah yang jika dihitung ada 270 wilayah yang melakukan pilkada serentak, ini akan menimbulkan permasalahan baru. Kami akan bahas lepas jeda.